ada pertukaran kayak Harit, Danger, Moskov, Joy, Suyo open. Banyak banget yang open serius ini. Tim papan atas ini, jujur ya, tim papan atas ini berani banget loh untuk trade hero yang even lagi meta, even lagi power juga. No pressure? No pressure. Mungkin bisa jadi salah satu alasan juga. Tapi sekarang bahkan Kimi pun yang tadi gak ada sama sekali ya, bisa jadi sekarang ada. Assassin udah habis. Bisa banget, bisa banget. Dan sekalipun Assassin mau dimainkan ya, cuma sisa apa? Lee? Enggak. Nggak bisa instan juga mungkin Kak. Nolan juga enggak kayaknya. Satu-satu mungkin apa Lancelot. Lancelot mungkin masih masuk akal. Dan gak di atas juga sih. Kayaknya last pick sih rata-rata. Iya. Penasaran banget gue untuk last pick-nya. Mau ke arah mana dari Discraft? Ya, Harit ya, It's pasti. my life. Pasti ya. Sihir adalah hidupku dari Harit. Dan tadi yang sempat kita mention juga, apakah Jushin yang bakal diambil duluan karena RRQ dari tadi belum nih nyentuh Jushin. Dan kita tahu power dari Rims ya, dia biasanya zoning outnya langsung ke yang pegang retri. Dia nggak peduli sama di depannya ada tanker setebal apa, mau dia mungkin secara mid lane matchup burst damage-nya juga tinggi, tapi yang penting dia pegangin yang bawa retri. Ya ganggu banget ya. Gue sebenarnya di game sebelumnya juga suka sama gerakan Baloy. Makasih. Kalau memang Baloy. jauh bener. Oke, sorry. Terhina dong Baloy samain sama Uci. Terima kasih. Highlight dan oke, kembali Suyo. Suyo ya. Performa Suyo yang bagus banget tadi dari Sutsujin juga menjadi alasan tersendiri ya. Dan sekarang idoknya mau dinaikin gak nih di pick ketiga? Atau dibikin flex lagi? Permasalahan utamanya apakah yang bakal dibawakan lah intinya. Permainan seperti apa? Metode pick off kah? Ngejawab mungkin dengan adanya Franco kah? Karena Suyo udah punya damage dari awal. Jangan lupakan bahwa di level 3 aja dia udah bisa gerak duluan. Benar. Dan jarang ya kita ngeliat Suyo di level 3 masih farming. Biasanya udah di tengah. Dari tengah. Ada jungle masih ada, dibiarin dulu. Dia kasih pressure dulu biar rivernya tuh dipegang. Kadang-kadang tau gak suka apa? Suka mancing flicker pin. Bener, itu pressure yang perlu dilakukan juga. Justin kembali bersama dengan Big ya. Naik atas langsung. Berani banget. Emang ya, hashtag Lucky Fearless itu selalu ada di para pasukan tim Geek ya. Nah tapi pertanyaannya apa yang mau dibawakan? Dan tetap Kimi ternyata. Karena balik lagi tadi udah sempat kita mention, Kimi ketemu Link masih ada efek 15 dari Starliu Beam. Jadi mungkin ada beberapa pertimbangan sehingga walaupun ada Link, tapi Kimi-nya tetap bisa memberikan efek utility. Gue pikir tadi mau lari ke Cloud loh. Sekalian buat lawan Harit juga keluarnya kan enak tuh dari zaman Force. Dan gue liat dari Kimi. Oh, ini pick yang berani juga sih sebenarnya. Hellcat langsung ditutup. Mereka tahu ya pressure ketika memang Geekfam kemarin memunculkan kembali Hellcat-nya. Itu gold dan gak nafas bisa dibilang. Iya. Dan jangan-jangan nanti Kimi-nya di gold lane nih. Untuk lawan Harit kan. Apa sih gold? Tujuannya kan udah pasti outrange Harit kan. Ngepok juga di awal game. Karena shieldnya Harit di nerf nih sekarang. Dan Kita jangan tahu. lupa, Jadi scaling. Jadi kayak lama banget gitu loh untuk shieldnya lebih aktif dalam team fight. dia bisa ngambil stack di gold kan nanti. Sekumpulin stack enhance basic attack itu enak banget loh. Iya. Perbedaan di gold lane itu ada minion, ada creep bisa dibilang yang bisa menjadi pasif dari Kimi. Nah mungkin buat teman-teman kalau misalkan ngeliat Kimi di mid lane nih, jungle-nya misalkan start orange, dia mukulin ungu, itu tujuannya bukan buat ngebantuin tapi nyari stack sebenarnya. Benar, dia langsung enhance dan dia ke zoning mid lane. Benar, dia pengen clear cepet, dia mau ngepok lawan matchup mid lanernya. Tapi kalau misalkan jadi gold laner, biasanya dia malah bantuin pemegang retri-nya kalau emang lagi bareng nih Lagi arahnya. ketemu. Oke. Band terakhir untuk RRQ. Dia menutup ke arah mana? Hero Baloy masih? Mungkin boleh sih untuk mempertimbangkan hero-nya Baloy, kayak contoh mungkin ada cowok di sana screening. Hero-nya Booms. Blue. Jujur masih banyak yang kebuka nggak sih, Be? Kayak untuk Gatot Kaca nih masih ada. Dan untuk Gobs masih ada Hilda juga bahkan. Aku malah kayak lebih suka kayak hero-hero kayak Badang sih dimunculkan di sini. Entah kenapa kayak mungkin untuk pegangin Suyo-nya juga ya. Karena dari tadi kalau boleh jujur di game yang kedua, Sutsujin gak ada yang pegangin. Wah itu dia. Gimana mau dipegangin Sutsujin? Itu gak bakal bisa. Karena pergerakannya terlalu lincah. Ya, Blade Surge. Iya, Dia imun. makanya dia tidak bisa dipegangin. Ditambah dia terlalu lincah dan akhirnya impact-nya terlalu besar. Hingga Sutsujin 70.000 deal damage. Tapi kalau dilepas juga Dilepas. terlalu berat gak sih? Iya. Kalau dilepasin terus juga ya. Last bandnya Franco tetap respect ya. Sama Luoi ya, jangan lupa ya. Kita udah sempat mention pertukarannya ada di Luoi juga. Dan kalaupun mau Yves, ya ini waktu yang tepat menurutku dibandingkan dengan last pick ya, yang nantinya bakal lebih ketahuan. Mending ambil Yves-nya di sini dan membiarkan Hylos-nya yang jadi misteri. Setuju sih.
Bisa ke larinya nanti ke Badang mungkin. Ditukar juga bisa, Gatot Kaca juga bisa diambil. Dan jawabannya Badang dulu ternyata. Badang dulu ya. Ini jujur masih flex tau. Bisa Bahkan- aja Badangnya di direct. Bahkan aku rasa kayak Badangnya bakal jadi deny pick juga karena balik lagi kalau Suyo ini dipegang sama Badang. Beda studi kasus nih, linknya lebih bebas. Oke, berarti sekarang Romer dan juga XP Lane. Tadi gue bilang kalau nyari Badan, Hilda masih open. Masih bisa dipakai juga sama Gops. Tapi kalau aku mikir Hilda ya, ketemu sama Yif dikasih Ice Queen Won, jalan kaki dia, Pak, kasihan. Sebenarnya dia bisa speed dulu berarti dari gift-nya, Be. Iya. Prioritasnya bukan ke glowing missing yang itu sakit banget Wishing, pastinya. ya. Pasti glowing Ice Queen sih kayaknya. Tapi ya, balik lagi di sini, apakah hero-hero yang lincah? Atau jangan-jangan hero screening aja? Atau jangan-jangan malah dibalikin Tigreal-nya yang dibawain sama Geek Fam? Gua lebih ke Gatot atau Chow untuk Romer, XP-nya untuk ke Gue lebih suka Edit. Gatot gak Ya, sih? Gatot bagus sebenarnya di sini. Tapi Gatotnya ini juga nggak bisa sembarangan nih. Tapi ternyata mereka memiliki arah chip dan edit. Wow. Last pick-nya kah akan menuju ke Valentina kalau begini. Bisa banget. Tapi Zas! Zas untuk ke zoning Harit. Benar. Safety juga dari Tempest of Blade kan? Ya. Dia tinggal melindungi Dominator dia. Untuk Cusin juga gak gampang nih. Ngancurin dari Dominator di awal. Ya, jangan lupakan juga ya bahwa nanti Nightmare Spawn-nya ini akan mengurangi mana Ya. dari Chushin dan itu akan menambahkan stack juga, tapi balik lagi walaupun menambahkan stack tapi pengurasan mana dari Chushin di early game ini sangat boros. Jadi maintain mana untuk Aboy tentu akan sedikit harus lebih diperhatikan. Oke, ini dia. One last game. Match papan atas. Panas di 2 game tiada habis-habisnya. Dan kita bakal menyaksikan apakah Geek Fam kembali bangkit sebagai Kingslayer atau Araki Hoshi mendapatkan tempat pertama di babak playoff. So, everyone mana tepuk tangannya. Let's go to the land of down. Apakah Fam berhasil ya untuk nih akhir dari ya bisa dibilang masa Kingslayer mereka di season kemarin ya dengan pilar-pilar baru. Atau malah sekarang RRQ membuktikan kalau masih loh ini masih eranya pilar baru. Makanya kita lihat bakal kebangkitan dari Kingslayer atau bahkan babak playoff yang dinantikan RRQ berhasil mereka dapatkan. Dari ngeliat match up tadinya itu dia yang gue bilang ini dia bisa tembak di bagian manapun untuk menangin range-nya dari enhance basic attack dan itu sakit banget tau. Range yang jauh bikin dia langsung dibales. Oh, bahkan daerah di arah bottom lane mencoba untuk mendapatkan first blood. Tidak ada kenal kendor, itu dia. Panas match papan atas membuat permasukan dari tim. Kedua belahnya ini benar-benar membuat mereka semangat sekali, Lim. Ya gak ada yang mau kalah. Bahkan rivernya ini dikuasai dan dari segi emblem. Support emblem pakai inspire juga talent. Di cooldown pertama ya untuk Badang karena spam dari Messi break juga untuk Thunderbolt nanti dapat stuck. Sementara untuk Zas nih dia pakai Rapture. Ya dia tahu nih untuk damage yang lebih pasti lagi nanti ketika dia buka Dominator Descent itu penting makanya Rapture di turn pertama. Oke, tapi kalau melihat ke arah mid lane, Aboy juga benar-benar agak bergerak dengan cukup hati-hati. Karena ini membuat pressure yang bisa didapatkan terhadap linknya kalau dia salah satu langkah aja, Profesor. Waduh, nih Link salah satu langkah bagi di early game ya. Dimana dia butuh banget level, butuh banget scaling, tapi kadu objektif juga nggak boleh buru-buru. Karena emang bukan tepatnya. Dan seperti biasa lawannya Suyo ya. Langkah baiknya mungkin dilepaskan aja atau seperti biasa ya. Biarkan nanti Linknya dapetin level 5, buying time, dan nanti tiba-tiba menang dari damage distribution. Oke, tapi nampaknya counter setup selama Baleski masih belum berada di level 4. Kayaknya agak cukup berat untuk saat ini. Tapi kondisi dari para pasukan dari tim RRQ, mereka sudah melakukan setup menuju ke arah Turtle. Informasi juga pun telah didapatkan. Gops hanya memberikan vision dengan 3 orang yang ada di depan sana. Dapat sih dengan sangat instan. Dan bahkan melihat pressure yang dilakukan oleh tim RRQ, ini hampir mustahil didapatkan oleh tim Geek Fam balasannya selama Balai masih berada di dalam level 3. Tapi pertukaran sama Orange Buff ya untuk keseluruhan tapi untuk individual mungkin masih jadi. Ya jatuhnya secara individual aja ya, balik lagi Make-It dapetin 2 orange buff dan 1 purple buff. Sementara Setsujin hanya mendapatkan purple buffnya aja. Level secara individual mungkin akan jadi tertinggal, tapi balik lagi karena RRQ dapetin gold secara keseluruhan, jadi team play-nya akan mungkin lebih connect nantinya.
farming. Itulah tujuan dari Geek Fam di awal. Mereka mid-nya ada Red dari mid game, late game-nya ada Link. Nah, justru jawabannya harus ditentukan oleh RRQ. Dia harus coba pegang lagi temponya, harus lebih kasarin lagi. Mungkin salah satu opsinya game karena gold lane juga bisa. Ya, atau tekan salah satunya ya. Kalau nggak ada gold lane, coba invade jungle-nya. Jadi kalau misalnya mereka tekan ke arah Godland sekarang di Baloski di level 4 ini agak cukup terlambat. Mereka harus respon sih. Jangan sampai Baloski punya momen terlebih dahulu dibandingkan para pasukan dari tim RRQ. Dan ini dia MPLID Extremer. Brandon Ken, salah satu Kingdom juga bisa dibilang. Tumben lagi gak pakai jersey-nya. Panglima ya. Panglima nih. Panglima. Dan Agak tegang juga kayaknya ya. buat tegang lagi. Tangannya udah dijepit-jepit, udah begini-begini, udah ke hidung-hidung tuh. Kalau dibilang kepala tuh garuk-gatal ya, bisa dibilang. Kita lihat surprise! Menuju ke belakang, lihat mencoba diselamatkan oleh para pasukan dari tim RRQ yang bahkan membuat didapatkan para pasukan dari tim RRQ. Dibalaskan dengan kehilangan seorang Kadera, tidak akan kenal kendor, tapi seorang Kadera bersama dengan Baloski menjadi korban keganasan para pasukan dari tim RRQ. Ghost, gak ada jalan untuk pulang, gak ada Bravo World, dan bahkan Ghost di depan sana harus menjadi korban ketiga. RRQ merespon dengan sangat cepat, dengan tidak adanya para boy. Kali ini tim fight-nya berbeda sangat jauh. Kelihatan? One last hit dan bahkan make it. Tempest of Bad for defensive menandakan turtle kedua sudah ada di tangan dari RRQ. Saat ini tempo masih dipegang ya sama RRQ. Dan kita tahu ya pegang tempo jarang lepas. Karena ya, ada gangguan sedikit dari Baloy tapi gak ada masalah juga. Retribution masih on point. Ya, selesai Retribution ya, seperti biasa secure untuk turtle objektif. Dan untungnya tadi tiba-tiba hadir dari Traction Pulse-nya Toy yang hampir saja membuat Maykits mendapatkan dengan cuma-cuma adanya purple buff. Tapi balik lagi pertukaran demi pertukaran selalu menguntungkan pihak RRQ 2000 gold lead. Kali ini agak sedikit berbeda ya, karena kalau boleh jujur, Sutsujin walaupun kehilangan beberapa objektif dari purple buff atau bahkan mungkin dari orange buff-nya ya, bahkan mungkin barusan ditukarkan gitu kan dengan Red Turtle. Tapi setidaknya ini leading gold-nya benar-benar terlalu jauh dan bahkan secara individual hanya membuka ruang untuk Maykits membuat split push saja. Sisanya nggak ada. Ya, dan itu juga sampai di situ aja, Prof. Mau ditambahkan juga agak cukup sulit. Dan Indo dari tadi bener-bener ngasih vision yang cukup jelas yang selalu dikasih Baloski di match sebelum ini. Dan jangan lupa nih, selalu bisa menjadi badan juga kan. Dia selalu tempelin satu hero yang benar-benar penting di team fight. Entah itu misalkan dari Kadera atau dari tadi Gold sih yang benar-benar gak bisa menang. Mau bahkan shortcut yang masuk lane. Berasal dari Sutsujin dibalas oleh Dailan. Dan bahkan itu first grab berhasil mendapatkan Apoy. Tanpa adanya sosok dari seorang Amin dapatkan God. Gak ada jalan untuk pulang kembali. Ditahan oleh seorang Tyrant. Para pasukan dari tim RRQ mereka mendapatkan keuntungan sangat-sangat banyak. Dan bahkan Dailan membuat Kadera harus terzoning out. Tidak bisa mendapatkan defensif terhadap turret yang dia miliki. Lagi dan lagi counter setup, counter attack. RRQ berhasil mendapatkan itu atas Geek Fam. Kelihatan banget sih dari kumpulan goldnya juga, tapi Council Baloy. Dia cuma untuk defense sepertinya diaramin. Dan untungnya tadi Purple-nya gak di-invade. Karena ketika ada invade Purple lagi, retry-nya kepancing, berarti bisa jadi RRQ bertangkap. Dan pertandingan keduanya adalah Geek Fam 2 kali loh membuka portal yang terekspos. Berarti RRQ sadar betul bahwa ini Geek Fam posisi teman-teman yang lain mungkin dari Gops, dari Aboy, bahkan dari Cadera bener-bener membuat portalnya gampang buat dimasukin. Oke, langsung ada Consult Gaming. Maykits menjadi target utama oleh seorang Tyrant. Tempest Soul akan dikeluarkan, tapi tidak ada Tempest Soul Blade. Dan bahkan di depan sana para pasukan dari tim RRQ. Mereka berhasil mendapatkan 2 poin kill dengan Turtle. 3.600 gold difference. Kadera seluruh janji dari gold laner atas farmingnya gagal nampaknya karena tercuri begitu saja Kaderanya. Profesor, janji gold laner untuk bisa menggendong di arah lane game nampaknya cukup sulit karena Sutsujin memasang Baloski mendapatkan shotgun tapi tidak ada gunanya. Tidak ada yang bisa menjawab itu semua. Tidak ada yang bisa datang. Tidak ada yang bisa melakukan covering out terhadap seorang Baloski. Oke, yang pertama mungkin tadi link dari Maykits yang belum menjadi Tongputs. Alasan dibalik efek stun yang tidak henti tadi, yang gak bisa untuk keluarin Tempest Soul Blade bahkan, tapi Kadera tiba-tiba bisa jadi kill keduanya. Ya terlalu overzone ya tadi ya. Dia ingin melakukan split push dan Gops. Ghost mau dimakan. Ghost mau dimakan kali ini tapi nampaknya berpasukan dari tim RRQ. Mereka mau Gops sekalipun, mereka udah sadar Gops ini nggak bisa dikasih space juga. Attack defense juga ya, karena di top lane-nya lagi melakukan sebuah pergerakan untuk
menyerang ke arah turret. Dan gue suka dari Sutsujin, dia lepaskan 4 pemainnya karena dia tahu dengan ada Zax, damage-nya cukup. Dia langsung ngelakuin cover terhadap bottom lane-nya. Supaya split push power yang dimiliki dari ini itu gak berhasil. Ditarik. Ghost Patrick ditutup. Mereka mencoba untuk zoning out, mencoba untuk memaksa menuju ke arah power. Purple buff, perpasukan dari tim RRQ mendapatkan purple buff atas Link Magis. Dan ingat, Link tanpa purple buff, ini aku tanpa kamu setengah nyawa. Sudah tidak ada powernya, Profesor. Ini dia jawaban ya dari yang tadi sempat kita mention. Kalau misalkan gagal untuk melakukan ganking ke area gold lane, mungkin bisa ke area jungle-nya karena Link belum punya power yang sepadan nih untuk di menit-menit seperti ini. Masih butuh waktu yang lebih lama agar bisa menyamai daripada level dan juga bagaimana power dari Sutsujin yang mendapatkan Battle Retribution. 3 item mungkin ya untuk Link ya, baru bisa punya damage yang pasti. Tapi hati-hati dengan Balo ini. Kalau memang shortcutnya efektif dan shortcut. Oh, shortcut kembali dibuka, lihat Rin! Cover satu bersama dengan seorang Tyrant! Langsung melakukan positioning yang sangat baik, kehilangan seorang power skill kembali untuk kesekian kalinya. Lihat respon Rin, lihat Tyrant, dia langsung flicker melakukan cover dengan sangat-sangat cepat. Efektivitas yang sangat tinggi. Tyrant, kita sempat tadi membicarakan Dairen untuk mengurangi gerakan tambahan, tapi ternyata benar-benar seluruh gerakan Dairen kali ini semuanya efektif banget sampai flicker-flicker ya, Prof. Lagi ya tadi ada sebuah portal yang terekspos dan langsung di cover dengan cepat juga. Apalagi buat sekarang dengan kehadiran dari Oracle yang akan membuat shield dia makin banyak nih untuk Dairen. Wait, Balo pukul mundur lagi. Dan lihat dari semua player RRQ, mereka unggul dari 10 gold. Ini bahaya banget dari Geek Fam. 5.000 gold memang ini angkanya masih bisa dikejar, tapi Mykins. Dan kasih ulang kah? Dijepit. Oke, Mykins masih ada Pitch Voice, tapi tanpa ada purple buff dia nggak bakal bisa lama untuk bisa bermain dan mencari ruang gerak. Itu dia purple buff yang cukup sulit dan harus dihadapi oleh Mykins. Gops dan Upboy, dia mencoba untuk semaksimal mungkin mencoba untuk menyelamatkan ke arah purple buff-nya. Tapi itu yang bisa dilakukan Andrinsya. Dia gak peduli apapun yang terjadi, damage-nya terlalu besar, mundur ke arah belakang, di follow dia dengan Tempest of Blade. Mykins dapetin purple buff, tapi dia ada bottom lane, lihat Lordet dan Sutsujin. In and out gameplay kembali terjadi dan berhasil mendapatkan Upboy sebagai mid laner mereka. Dan ini enak banget sih, kita udah bahas tadi di game kedua dengan perfect timing ya. Dan bahas di bagian bawah hilang, tanpa ada penjagaan sama sekali. Wah, gak bisa, Lim. Masalahnya udah gak ada Upboy. Kadera, kalau dia main terlalu offside, Zaman Force keluar, ini bahaya nantinya. Dan power clear-nya juga nggak sekuat itu kan, karena ada Chusin di sini. Jadi nggak bakal cepet-cepet banget untuk clear. Dipaksa mendapatkan Master Antara mid lane. Bakal membuat Tyrant di depan sana menjadi sebuah padan, tapi dia Baloy? fokus. Dan Baloyski! Shotgun-nya kembali gagal, lapangan Mykins mencoba untuk melakukan sedikit flanking game. Choi masih disambar, menjadi satu pilihan utama dan free hit. Choi terlalu sakit. Lihat, satu item yang cukup mahal, Plot Wings, berubah segalanya untuk memasukkan Mykins. Dan ini bencana! Inilah pemain Fus Karabes dan Resurrection King!